ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki tiang emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatmu, jikalau engkau tidak bertobat. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan, saya diberikan tema pada pagi hari ini, yaitu kasih mula-mula. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, bicara mengenai Efesus. Efesus adalah kota yang besar. Pada zaman itu, pada waktu kitab ini ditulis, kitab Wahyu ditulis kepada jemaat di Efesus, jumlah jiwa pada kota di Efesus adalah 250.000 orang. Pada masa itu, berarti kota ini bukan kota yang kecil, karena dia adalah provinsi pada Asia tersebut. Dan sekarang sudah digantikan namanya itu Turki. Sudah pernah nonton kan kalau artis-artis ke Turki bagaimana gayanya? Bagaimana luar biasanya di Turki? Banyak orang yang begitu kepingin ke Turki. Dan memang tempat itu menjadi tempat yang wah, karena dia menjadi pusat dari sebuah kota yang besar. Efesus bukanlah tempat yang biasa-biasa. Efesus adalah tempat yang dimana banyak orang-orang penting tinggal di dalamnya. Makanya Efesus juga menjadi sasaran pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus. Dan harus diketahui bahwa di Efesuslah Paulus mendirikan sebuah gereja. Paulus membangun sebuah gereja supaya orang-orang yang ada di Efesus itu dapat diselamatkan. Kenapa? Karena di Efesus adalah tempat pertemuan banyak agama. Ada berbagai macam jenis kepercayaan itu ada di Efesus. Efesus merupakan tempat penyembahan kaisar. Efesus juga merupakan tempat penyembahan Dewi Diana atau Dewi Artemis. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, berarti Efesus bukan tempat yang baik-baik saja. Efesus merupakan pusat penyembahan berhala untuk masa itu. Sehingga bagi Paulus waktu itu, dia harus pergi ke Efesus untuk menyatakan akan kemurahan Tuhan, agar orang-orang di situ tidak disesatkan oleh pikiran-pikiran zaman, agar orang-orang di situ diluputkan dari penyembahan berhala, agar orang-orang di situ benar-benar mengenal Allah dan keselamatan yang diberikan oleh Yesus. Bapak dikasih oleh Tuhan, Efesus gereja di Efesus didirikan oleh Paulus dan juga oleh yang namanya Priscilla dan Aquila. Jadi untuk ke Efesus itu banyak-banyak orang penting yang turun ke situ. Selanjutnya pelayanan di Efesus dilanjutkan oleh Yohanes, dan Yohanes menjadi dekat dengan jemaat di Efesus. Dan kitab Wahyu ini ditulis oleh Yohanes itu sendiri. Bapak Mama dikasih oleh Tuhan, memang betul ada orang-orang penting, orang-orang hebat yang mendirikan Efesus waktu itu, gereja di Efesus waktu itu. Tetapi mari kita lihat pada ayat yang pertama. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia. Ingatlah, berbicara mengenai kitab Wahyu adalah kitab yang diilhami oleh Allah sendiri melalui Yohanes.
Jadi ini bukan karang-karangannya Yohanes, tetapi inilah perkataan Tuhan kepada Yohanes yang harus Yohanes tulis. Dan ditandai kutip, kitab Wahyu adalah kitab yang tidak boleh ada kesalahan di dalam penulisannya, karena inilah perkataan Tuhan kepada umatnya. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Bang Mama dikasih oleh Tuhan, pada ayat yang pertama ini Yohanes ingin memberikan gambaran dari mana firman ini berasal, yaitu dari Yesus Kristus, yaitu dari Allah kita yang berkuasa. Firman ini adalah kekal adanya dan tidak bisa dilencengkan sesuai dengan keinginan-keinginan nabi-nabi palsu pada masa itu. Firman yang disampaikan oleh Yohanes ini memiliki otoritas yang daripada Tuhan. Dan pada ayat yang pertama, sebenarnya Yohanes ingin mengungkapkan bahwa inilah Dia yang memegang ketujuh jemaat itu, bahwa Yesuslah yang memiliki ketujuh jemaat itu, termasuk Efesus. Dia bilang gini, Dia yang memegang ketujuh bintang, di mana? Di tangan kanannya, dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Yang dimaksudkan, Yesus adalah pemilik jemaat. Jadi sehebat-hebatnya Paulus, sehebat-hebat Yohanes, sehebat-hebat Priscilla dan Aquila, ingatlah, yang punya jemaat bukan kita, tapi yang punya jemaat itu Tuhan. Supaya jangan ada pukul dada, ini beta punya, ini beta yang paling jago, ini beta yang bawa dia, kalau bukan beta, sonde ada Bapak Mama. Ini gambarannya jelas dari Yohanes, dan ini yang dinyatakan oleh Tuhan bahwa Dialah yang memegang jemaat itu. Dengan kata lain, Dia yang berkuasa, dan Dia apa? Dia berjalan di antara ketujuh kaki dian itu. Maksudnya apa berjalan di antara? Artinya Dia mengawasi, Dia menilik hidup kita. Jadi jangan tunggu Bapak Gembala pergi ke rumah baru kita sopan, no. Karena Tuhan yang menilik kita, Tuhan yang punya kita, Dia menilik kita, Dia mengawasi langkah-langkah kita, dan sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Amin. Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan, mari baca Imamat 26 ayat yang ke-12. Imamat pasal yang ke-26 ayat yang ke-12. Imamat 26 ayat yang ke-12. Lihat ini. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Sekali lagi, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Hari ini kalau kita berketetapan hati mau datang sama Tuhan, berarti dengan kata lain kita menjadikan Dia Tuhan yang memegang kendali hidup kita, yang mengawasi setiap langkah hidup ini, dan tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Ibrani 4 ayat 13. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Sekali lagi, dan tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan, sebab segala sesuatu telanjang
kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Mama dikasih oleh Tuhan, ini yang dinamakan dia berjalan di antara kaki Dian itu. Dia melihat semua kita, sehingga walaupun kita melakukan yang benar lalu orang bilang kita salah, jangan khawatir karena Tuhan lebih tahu dari yang kita tahu. Sebaliknya, jika kita melakukan yang salah lalu kita coba menyembunyikan semua itu dengan berbagai kebohongan, ingatlah dia juga tahu, dia melihat dan dia menilai secara objektif. Bukan karena rajin datang gereja baru dia bilang oh betul semua. Tidak, rajin datang gereja tapi sembunyi juga sama saja di mata Tuhan. Inilah firman-Nya. Makanya bilang dia berjalan di antara umatnya. Itu bukan Tuhan kurang kerja kok jalan di jalan datang. Tetapi kata berjalan di situ lebih menunjuk kepada menilik dan mengawal. Mama yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang dilakukan oleh jemaat di Efesus? Mari kita perhatikan ayat yang kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Mama dikasih oleh Tuhan. Apa sih yang dikerjakan oleh orang-orang di Efesus, gereja Tuhan yang ada di Efesus? Mama tahu tidak? Pada waktu Wahyu ini dituliskan, jemaat di Efesus sudah berumur 40 tahun. Berapa? 40 tahun. Kalau kita berapa? Tapi kalau mereka 40 tahun, kalau dikatakan 40 tahun, mau bilang bahwa mereka bukan dalam jumlah yang kecil, tapi jumlah yang besar. Secara kadar kerohanian untuk 40 tahun kira-kira masih muda, adimea, ABG atau setua. Dikategorikan dewasa. Makanya memang juga terlihat dari pekerjaannya. Tuhan bilang gini, aku tahu pekerjaanmu. Aku tahu, dia bilang gini, Kristus mengetahui apa yang dikerjakan oleh jemaat di Efesus. Mereka kerja sungguh-sungguh. Makanya dia bilang begini, aku tahu pekerjaanmu, jeripayahmu. Maksudnya gini, dia bekerja sampai lelah. Bukan tidur sampai lelah, bukan duduk-duduk pangkok kaki sampai lelah, no. Tapi di sini mereka, Yohanes ingin menunjukkan bahwa gini, mereka benar-benar giat dalam pekerjaan Tuhan itu sampai lelah, sampai benar-benar hilang kekuatan. Sama kayak kemarin WBI urus konsumsi, sampai kemarin ada yang sakit-sakit itu karena habis semua. Karena dari pimpin puji yang turun urus konsumsi, belum lagi kasih mandi burung untuk kasih terbang, putar jadi kayak habis semua begitu. Maka kemarin tuh banyak yang demam begitu ya. Karena bekerja begitu giat, fokus, giat. Jadi di sini kata jeripaya itu adalah bekerja sampai kelelahan. Pak mau pernah bekerja sampai kelelahan? Kalau belum, mari belajarlah kepada semut. Hai pemalas, belajarlah kepada semut. Jadi kalau kerja belum lelah itu jangan bilang semua mati. Halo. Karena Tuhan bilang hai pemalas, Tuhan suruh bilang ini, angkat si pemalas ini, buang dia ke dalam kegelapan yang penuh kerta gigi. Tuhan tidak suka ada orang pemalas. Benar. Jadi di rumah kalau pemalas rasa-rasa sudah. Pada waktu Tuhan kasih
talenta itu dengan ini cerita kan ada tuh Matius. Tuhan kasih talenta. Tahu talenta menyanyi sama menyanyi. Contohnya begitu. Tuhan kasih talenta, kasih satu. Hanya satu saja, jadi biar bisa sembunyi sah. Itu pemalas. Ya. Dia bilang harus dua, kalau satu saja pemalas bagaimana dua? Pada waktu Tuhan panggil lalu suruh bertanggung jawab, yang ada padanya diberikan tambahkan, tetapi yang tidak punya ambil punya. Lalu Tuhan bilang gini, buanglah si pemalas, hai pemalas, masukkan dia ke dalam kegelapan yang penuh kertas gigi. Orang Efesus tidak pemalas, orang Efesus bekerja dengan penuh jerih payah. Mereka menggunakan kata jerih payah ini dengan bahasa Yunani kopos, artinya bekerja keras, banting tulang, bekerja sampai kelelahan, bekerja sampai keletihan, bekerja sampai bersusah payah. Kata susah payah itu sama kayak Tuhan berkata kepada Adam dengan bersusah payah engkau akan mengulang kalimat dan mengolah tanah itu. Jadi benar-benar sampai kelelahan. Bapak dikasih oleh Tuhan. Dan apa lagi yang dilakukan oleh mereka? Kita lihat pada Wahyu itu. Dia bilang begini, maupun ketekunan. Ada apa dengan ketekunan? Ya, 40 tahun mereka menjalani kehidupan gereja di Efesus bukanlah hal mudah. Karena di Efesus merupakan pusat penyembahan berhala. Di Efesus merupakan tempat di mana orang-orang penting kaisar datang untuk menyembah berhala. Di Efesus ada orang-orang nabi-nabi palsu yang terus berjuang untuk menghancurkan agama atau untuk menghancurkan dogma, ajaran-ajaran yang benar tentang Yesus. Di Efesus banyak cara orang untuk ingin agar semua gereja-gereja Tuhan yang ada di situ ditutup. Sehingga mereka itu didera, Bapak Mama. Mereka tuh dianiaya. Karena mengungkapkan tentang Yesus di Efesus bukanlah hal yang mudah. Bapak Mama tahu, pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus juga termasuk adalah pekabaran yang ingin ditutup. Karena apa? Dia menyatakan Yesus bangkit, Yesus menyelamatkan, Yesus mati dan menyelamatkan. Itu kan pekabarannya ini ditutup. Sehingga benar-benar nabi palsu terus bekerja. Dan ingat, Bapak Mama tahu, nabi palsu itu dia akan menghajar kita lewat ajaran. Jadi kalau hamba Tuhan ada khotbah tentang doktrin atau ajaran, jangan lebih bikin orang ketawa. Khotbah apa kok bikin orang pemalas? Sebenarnya hamba Tuhan ini sedang mengatakan kita supaya tahu. Jadi itu guru palsu, nabi palsu datang itu kita jangan ketipu, Mama. Inilah gunanya kenapa kita harus belajar firman Tuhan, supaya jangan tipu orang subaptis selam di sini sampai sana dapat dengar bilang mau baptis lagi kita subaptis cepat. Sudah kita mau berapa kali baptis dalam hidup ini? Karena apa ditipu? Karena apa mudah sekali tidak mau belajar dari firman Tuhan. Sehingga memang benar-benar mereka dalam keadaan teraniaya, mereka tetap tekun untuk mengikut Tuhan. Kurang apa orang Efesus? Mereka hebat. Selanjutnya apa yang terjadi? Dia bilang begini, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang kebenarannya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendus. Lihat, saking kuatnya mereka dengan ajaran tentang Kristus. Dan memang Paulus benar-benar jadi pendiri yang baik.
Dia tekankan ajaran yang benar tentang Kristus. Sehingga Efesus, jemaat di Efesus itu mereka kuat dalam pengajaran. Karena kuatnya mereka akan pengajaran, nabi palsu datang lewat. Mereka hardik. Tidak ada nilai toleransi. Kau bilang kita mau bergaul sama-sama, tidak ada. Mereka berusaha untuk mau masuk ke dalam gereja, tidak bisa. Karena jemaat di Efesus begitu kuat di dalam ajarannya. Hebat ya. Karena memang pendiri-pendirinya hebat. Dan Yohanes yang mendampinginya juga kuat. Terus ajar, terus ajar, terus ajar, terus ajar. Jadi mereka bekerja keras. Ya, tidak terus berjerih payah, bekerja dengan penuh jerih payah. Mereka tekun. Habis itu apa? Mereka juga tidak bisa bersekongkol atau bertoleransi dengan yang namanya nabi palsu atau ajaran-ajaran palsu. Mereka waspada, Bapak Mama. Selanjutnya, ini hebat nih orang-orang sana. Ayat yang ketiga, kita lihat kehebatannya orang-orang Efesus. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Mereka melihat penderitaan sebagai bagian dari mereka mengikut Tuhan. Mereka tidak melihat penderitaan supaya itu dengan cara itu mereka menyalahkan Tuhan, tidak. Tetapi orang-orang Efesus memahami bahwa penderitaan adalah bagian dari kami mengikut Tuhan. Jadi tidak apa-apa. Mungkin mau datang gereja kekurangan uang, saya harus jalan kaki, saya jalan. Karena apa? Saya ingin mengikut Tuhan. Mungkin mau datang gereja ada yang bikin marah, aduh sabar begitu ya. Gosok sudah ada. Kadang-kadang kan pagi-pagi hari Minggu ini kadang-kadang kita pu anak juga suka umpan mama rumpun taring dan tangku keluar. Tapi bukan sekedar itu untuk orang Efesus. Mereka sabar terhadap banyak kritikan. Mereka sabar terhadap banyak aniaya. Mereka sabar terhadap banyaknya orang yang tidak menyukai kehadiran mereka. Dan memang bukan mudah itu orang-orang yang ada di Efesus. Sabar dalam suka-sukamu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, Yesus beri kuat padamu. Tetapi Bapak Mama, mari lihat ayat 4. Kita lihat, hebat ya orang Efesus, hebat. Ayat 4. Kita baca sama-sama ayat ini. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sekali lagi, 1, 2, 3. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Mama dikasih oleh Tuhan. Perhatikan baik-baik ini. Sekalipun banyak yang telah dilakukan oleh gereja di Efesus, jemaat di Efesus, mereka memiliki sikap ortodoks terhadap ajaran dan tidak bisa diganggu-gugat. Mereka menjaga kemurnian doktrin. Mereka bekerja keras dengan tidak menjadi lelah. Mereka terus bekerja dengan berjerih payah. Mereka membenci kejahatan. Mereka harus dicela, mereka harus dianiaya, tetapi mereka tetap sabar. Tetapi perhatikan yang dikatakan Tuhan kepada mereka. Namun aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasih-Mu yang semula. Berarti bisa diambil kesimpulan bahwa kita bisa melakukan pekerjaan dengan kesungguhan tanpa kasih. Kita bisa menjaga doktrin dengan tetap baik tanpa kasih. Kita bisa bekerja dengan begitu berjerih lelah tanpa kasih. Baca 1 Korintus 13. Bapak Mama akan lihat ini. 1 Korintus 13.
1 Korintus 13 ayat yang pertama. Kita akan baca, coba membaca semuanya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa Saya baca ayat 1 sampai yang ketiga dulu. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Berarti bisa saya bagikan bahasanya demikian, bahwa saya bisa berkata-kata dengan semua bahasa manusia tanpa kasih, dan bahasa malaikat pun saya bisa melakukannya tanpa kasih. Ya, saya bisa mempunyai karunia yang banyak untuk berbuat, untuk melakukan banyak hal tanpa kasih bisa. Ayat yang ketiga, saya bisa sampai membagi-bagikan segala sesuatu, bahkan memberi diri saya untuk dibakar tanpa kasih bisa. Lihat Efesus. Kurang apakah mereka itu? Tetapi Tuhan mencela mereka karena segala pekerjaan, segala jerih payah, segala yang mereka sudah lakukan, menjaga dengan begitu rupa. Mereka sudah bersabar, tetapi tidak dilandasi dengan kasih. Sekarang kita harus sadar ini, Bapak. Ini menjadi sesuatu yang mengevaluasi kita. Kasih masih lemah lembut, kasih pasti murah hati. Kasih murah hati. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapak mau dikasih oleh Tuhan. Yang Yesus ingini, yang Tuhan ingini adalah kasih menjadi dasar kita mengikut Dia. Itu yang Dia ingini, bukan yang lain. Makanya Bapak perhatikan baik. Pada waktu Petrus setelah menyangkal Yesus mati bangkit, Yesus berjumpa dengan dia. Apa yang Yesus katakan? Hai Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia bilang, iya saya mengasihi. Tuhan tanya sekali lagi karena dia pikir itu adalah kasih persaudaraan. Tuhan tahu, menyautnya Simon Petrus itu, oh pasti ini hanya kasih persaudaraan. Itu Tuhan tahu. Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku Petrus? Dia bilang begini, ya aku mengasihi engkau. Tetapi dia masih menjawabnya dengan kasih persaudaraan. Tetapi ketiga kali saat Yesus bertanya sekali lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Itu menjadi suatu pertanyaan yang menggugah perasaannya, yang mengingatkan dia akan apa yang telah dia perbuat kemarin, yang mungkin dia mengikuti Yesus hanya karena dasar kasih persaudaraan, sehingga dengan mudah dia menyangkal Yesus pada waktu Yesus menderita, dan akhirnya dia dengan kesadaran
dia tahu yang Yesus ingini adalah kasih agape, makanya dia nyaut, ya aku mengasihi engkau dengan kasih yang tulus, dengan kasih agape. Apa yang Tuhan jawab ke dia setelah dia menyaut seperti itu? Tuhan bilang gini, gembalakanlah domba-dombaku. Yang Yesus ingini dalam sebuah pelayanan. Tuhan tahu kita capek melayani Tuhan, kita habis-habisan untuk melayani Tuhan. Tetapi ingatlah, kalau itu tidak didasari oleh kasih Tuhan, semua menjadi sia-sia, semua tidak berguna. Dia seperti gong yang gemerincing, apa gunanya? Ingat pada akhirnya ada ketiga hal. Iman, pengharapan, dan tapi lebih besar daripada itu apa? Kasih. Yang Yesus ingini, pada waktu kita mengambil keputusan mengikuti dia bilang, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kalau kita bilang kita mengasihi dia, Tuhan bilang gini, kasih yang apa? Kasih yang apa? Kasih eros kah? Kasih pilihan kah? Atau agape? Tuhan mengingini kita memiliki kasih yang murni dalam melayani Tuhan. Kasih yang murni. Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu Paulus menulis surat di Efesus, pada waktu Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus, pada waktu itu kasih mereka masih berkobar-kobar. Sehingga pada Efesus pasal yang ke-6 ayat 24, coba kita baca. Efesus pasal yang ke-6 ayat 24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Pasal 1 ayat 15. Efesus 1 ayat 15. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Ingat, Efesus bisa mengasihi semua orang kudus karena dia mengasihi Bapa. Kita tidak bisa mengasihi manusia kalau kita tidak mengasihi Bapa. Hubungan vertikal harus ada, baru ada hubungan horizontal. Hubungan saya dengan Tuhan mempengaruhi hubungan saya dengan sesama. Kalau di rumah sentuh akur-akur, coba tes, jangan-jangan kita dan Tuhan ada terbaik. Jangan menunjuk kiri kanan. Kita selidik di sini. Kalau saya dengan ini, saya di rumah dengan orang di dekat-dekat di rumah tidak. Jangan bicara kawan sahabat di luar rumah. Itu sahabat itu dia akan tahu kita pun baik semua. Tapi yang di dalam ini, kita dan kita puma, kita dan kita pumba, ya, mak dan mbak, kakak adik. Kalau di dalam rumah satsone aku, coba tanya-tanya saya dan Tuhan ini bagaimana? Bagaimana saya dengan Tuhan? Kalau kita hadir dalam rumah dan jadinya rumah kacau kalau hanya karena kita, coba cek baik-baik ini. Kita kok atau kita yang salah dengan Tuhan kok? Karena pada waktu bilang saya mengasihi Tuhan dengan tulus, otomatis saya mengasihi sesama. Mama yang dikasih oleh Tuhan, kasih Allah itu sudah dicurahkan kepada kita. Coba Roma 5 ayat yang ke-5. Jadi jangan bilang kasih Tuhan soalnya ada di beta, soalnya salah.
Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Ulang sekali lagi. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Mama dikasih oleh Tuhan, kasihnya sudah dicurahkan. Dan kehadiran Yesus di muka bumi ini menggambarkan kasihnya yang tulus. Dan itu sudah dicurahkan. Tetapi perhatikan baik yang dikatakan pada Wahyu pasal yang kedua ayat yang keempat, dibilang gini. Namun demikian aku mencela engkau, karena apa? Engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Bukan kasih yang mula-mula itu hilang, tidak ada, saya bilang. Kasih yang mula-mula tidak akan pernah hilang. Karena itu kasih agape. Kasih mula-mula itu tidak akan pernah hilang. Tetapi seperti ini, sudah dicurahkannya, kita sudah ada di dalamnya. Tapi kita yang meninggal, kita yang langkah keluar. Jadi bukan bilang begini, Tuhan belum kasih Tuhan beta, jadi beta belum bisa. Salah. Sudah dianugerahkan dengan Rohnya yang kudus. Jadi jangan bilang Tuhan pun kasih kepada beta supaya bisa ampuni dia. Salah itu. Karena kasihnya sudah dicurahkan kepada umatnya. Tapi perhatikan langkah kita. Apakah kita ada di dalam kasihnya, atau kita melangkah keluar dari kasihnya? Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan, kita suka minta seperti murid-muridnya, Tuhan tambahkanlah kasih itu kepada kami supaya kami mengampuni mereka. Berapa kali kami harus mengampuni? Tuhan bilang 7 kali 77 kali. Dia bilang susah. Tambahkanlah kepada kami iman, tambahkan Tuhan. Tidak bisa, Tuhan sudah curahkan kasihnya. Tetapi apakah engkau tinggal di dalamnya atau tidak? Pada waktu kita sudah tinggal di dalamnya, maka kita mampu untuk mengasihi. Kita melakukan pekerjaan pelayanan, kita main drum, kita main musik, kita main semua berdasarkan kasih. Jadi jika ditegur itu tidak muka main sini, main sana. Kan biasanya habis pelayanan ini kan akan ada evaluasi. Oh tadi ada salah main bass. Oh tuh habis, nanti kita sudah habis. Tuh dapat togor. Kamu kira dong saya bisa kasih dan ini. Dan pikir-pikir kurang lah. Itu yang dia melayani tanpa kasih. Jadi ditegur tidak mau terima. Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan kasih, kita ditegur juga, kita tidak bantah, kita terima, perbaiki. Papa Mama dikasih oleh Tuhan. Masalahnya apakah kita tinggal di dalam kasih itu? Apa yang membuat kita meninggalkan kasih itu? Yang pertama, dosa. 1 Yohanes 2 ayat 15. Dosa membuat kita meninggalkan kasih yang mula-mula. Hari ini kita belajar. Jadi biar sekolah minggu selesai, kita lanjut ya. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi pada waktu kita melakukan dosa, berarti kita jalan meninggalkan kasih mula. Ya, Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. 24 Bapak. Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Marda. Ya.
kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Jadi tidak bisa bilang gini, saya lakukan dosa tapi saya mengasihi Allah. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita tidak bisa begitu. Oh, saya membenci, saya benci dia, mas saya mengasihi saya pun Tuhan. Tidak bisa. Tuhan kalau dia besok ampuni, kalau dia Tuhan tuh aman deh. So ada begitu Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Kasih itu jelas. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Jadi kalau kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan, berarti apa? Kalau kita sudah ambil langkah, saya mau tetap dalam kasih mula-mula itu, saya akan tetap berdiri di dalamnya, tidak meninggalkannya. Apalagi yang membuat orang bisa keluar dari kasih mula-mula itu, bisa meninggalkan kasih mula-mula itu, yaitu apa? Pelayanan. Hai, kok bisa iya? Pekerjaan, kesibukan, yang membuat kita melupakan persekutuan dengan Tuhan. Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat Lukas pasal yang ke-10 ayat 40 sampai ayat yang ke-42. Lukas pasal yang ke-10 ayat 40 sampai ayat yang ke-42. Saya akan baca. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi satu saja yang perlu. Maria memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Mama dikasih oleh Tuhan, kita sibuk matimu. Kita tanam kaki mati seperti Marta. Salah? Tidak salah. Tetapi sempatkanlah waktu untuk duduk seperti Maria, mendengarkan apa yang Tuhan katakan, membangun persekutuan dengan Tuhan. Saya tidak bisa bilang ke Bapak Pace sampai kantor. Tidak boleh itu saya berdosa. Oh Bapak Pace ini nanti di kantor cukup jam 12 itu pulang, boleh sibuk nah. Tidak. Tetapi paling tidak dalam kesibukannya kita membuat ada bagian di mana ada waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, saya kemarin duduk di rumah tua sambil lihat Adimea begitu. Di situ ada Kadolin, ada Madokan, gitu ya. Kita bercerita. Jadi Kadolin bilang begini, nanti kalau ini hari Senin ini saya harus masuk kantor. Namanya kan anak pertama, jadi mau jalan juga berat. Tapi kan dia itu udah punya tingkat kesibukan dalam bekerja semulai tinggi, apalagi hampir 1 minggu ini tidak berkantor, lumayan tumpukan pekerjaan. Jadi nanti baru beta lari-lari datang. Itu Mak Doka dan Susana. Bukan lari-lari datang, tapi harus ada waktu untuk anak. Saya harus bilang betul. Betul. Bukan lari-lari datang. Tapi harus ada waktu. Kan itu dia kesopan mendengar dengan baik. Betul itu. Jadi bukan berarti kita tidak sibuk. Tidak. Tetapi harus punya bagian waktu persekutuan dengan Tuhan. Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Selanjutnya, apa yang membuat orang bisa keluar dari kasih mula-mula? Penderitaan yang hebat. Penderitaan yang banyak atau yang berlarut-larut itu membuat orang banyak yang meninggalkan kasih mula-mula. Oh iya,
Sudah sakit berlama-lama, tidak kunjung sembuh. Dia bilang, Tuhan ada di mana? Tuhan tidak peduli dengan saya. Kalau Tuhan ada, pasti Tuhan lakukan ini. Tuhan sana ada. Kecewa, tinggalkan Tuhan. Banyak orang supaya dapat pekerjaan, orang bisa meninggalkan Tuhan, pindah ke agama lain. Banyak orang supaya hutangnya terlunasi. Apa yang terjadi? Dia pindah ke agama lain supaya di sana ada orang bantu dia, supaya apa? Bisa tutup hutangnya. Mama dikasih oleh Tuhan, banyak penderitaan hidup yang terjadi dalam hidup kita, dan mungkin disengaja itu terjadi dalam hidup kita. Itu bisa membuat orang, kalau kita salah tangkap dalam maksud Tuhan, kita bisa meninggalkan kasih yang mula-mula. Mama, ada teman kami yang sama-sama sekolah Alkitab. Sama-sama kita sekolah Alkitab. Hari ini sudah berpindah agama. Hanya dengan kata lain, supaya dia tolong B, karena dia pun Tuhan sanggup tolong dia. Orang meninggalkan kasih yang mula-mula, padahal sebenarnya dia harus belajar untuk memahami kehendak Tuhan. Kita nih kadang-kadang